warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan namaku Elzena Kalisa Hadi dari kelas 9C. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjelaskan ke kalian mengenai banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Banjir adalah keadaan di mana suatu daerah tergenang oleh air dalam jumlah yang besar. Penyebab banjir dapat dikategorikan menjadi dua faktor. Yang pertama, faktor alam dan faktor manusia. Faktor alam. Yang pertama, hujan lebat. Tentu penyebab utama dari bencana banjir adalah hujan lebat. Banjir mungkin terjadi ketika intensitas hujan tinggi dan dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan sungai tidak dapat menampung air. Yang kedua, erosi dan sedimentasi. Erosi atau pengikisan tanah di sepanjang daerah aliran sungai menyebabkan tanah mengendap di dasar sungai. Lama-kelamaan, tanah akan menumpuk menjadi sedimentasi. Sedimentasi ini akan mengurangi kapasitas sungai. Akibatnya, sungai akan mudah meluap. Yang ketiga, faktor topografi. Suatu daerah akan semakin rawan banjir ketika berada di dataran rendah. Hal ini sesuai dengan sifat air yang mengalir ke tempat yang lebih rendah. Selanjutnya, faktor manusia. Yang pertama, buang sampah sembarangan. Dampak dari sampah ini dapat menyumbat drainase hingga mengurangi kapasitas sungai. Perlu kesadaran dari setiap orang untuk menjaga kebersihan lingkungan. Namun sayangnya peraturan buang sampah masih banyak dilanggar. Yang kedua, penebangan hutan secara liar. Hutan gundul membuat air tidak meresap secara optimal ke tanah dan menyebabkan banjir serta longsor. Yang ketiga, pemanasan global. Pemanasan global berdampak besar pada kehidupan. Antara lain, melelehnya es di kutub sehingga permukaan air laut semakin tinggi. Selain itu, pemanasan global menyebabkan perubahan iklim. Intensitas hujan bisa semakin tinggi, padahal daerah resapan air semakin minim. Yang keempat, bangunan di tepi sungai. Keberadaan bangunan di tepi sungai bisa mengurangi kapasitas sungai dan mengurangi daerah resapan. Selain menjadi penyebab banjir, hal ini juga membahayakan penghuni rumah yang bisa kapan saja mengalami longsor. Apa sih dampak yang terjadi setelah banjir? Banjir dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan. Contohnya, seperti kehilangan tempat tinggal dan harta benda, krisis air bersih, kerusakan ekosistem, kerugian sektor industri dan perdagangan, terserangnya penyakit, serta kehilangan nyawa. Lalu, tindakan apa yang perlu kita lakukan? Tindakan yang dapat dilakukan untuk mengurangi faktor penyebab terjadinya banjir adalah: yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, mengurangi penggunaan plastik. Yang ketiga, membuat sumur resapan biopori. Yang keempat, menanam pohon. Yang kelima, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan lain sebagainya. Terima kasih yang telah menonton hingga akhir. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.